Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal penagihan di rupiah cepat ya. Jadi inilah salah satu penagihan di rupiah cepat. Jadi mereka itu nge-WA kalau misalkan uang kita itu nggak cukup untuk membayar tagihan, kita bisa bayar pokoknya saja. Jadi kemarin itu mereka itu sempat yang namanya telepon, WA, bahkan sempat ya mereka itu udah ngebuat grup penggalangan dana gitu ya kemarin itu. Mereka itu juga penagihannya itu sempat kasar, sempat ngancam, sampai dibuatkan grup penggalangan dana, tapi nggak aku respon, jadi aku cuekin aja. Jadi setiap kali ada telepon masuk itu langsung ditolak, langsung aku reject. Terus kalau ada WA nggak aku bales, ada SMS juga aku cuekin, dan pada akhirnya mereka mengalah ya. Mereka mengalah, terus mereka WA kayak gini, mereka bilang kalau emang uangnya nggak cukup, kita bisa bayar pokok utangnya saja. Namun karena mengingat mereka cara penagihannya udah kayak gitu, terus mereka sudah berani sebar data saya, jadi aku nggak ada niat mau ngebayar. Emang dari awal aku tuh udah punya rencana aku gagal mau galbay. Karena kalau dipikir-pikir ya teman-teman, aku itu buat nutup satu aplikasi pinjaman online, aku itu harus gali lobang tutup lobang. Dan udah aku gali lobang tutup lobang, tapi utang aku tuh bukannya berkurang tapi semakin bertambah. Karena kita tahu sendiri ya teman-teman, yang namanya pinjaman online itu nggak ada yang bunganya tuh rendah. Oke? Sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh, kita pinjam 1 juta. Kemungkinan cairnya 800 atau 700. Nah, nanti untuk pengembaliannya bisa sampai 1.300.000. Padahal kita mau nutup ke aplikasi yang satunya, ya kan? Nanti kalau aplikasi yang si A itu udah ketutup, biasanya kita langsung pengajuan lagi buat nutup yang aplikasi yang tadi. Begitu seterusnya, berjalan terus kayak gitu terus. Nah, dari mana hutang kita itu akan lunas? Bukannya semakin lunas, tapi semakin membengkak. Karena apa yang kita pinjam sama apa yang kita kembalikan itu nggak sebanding, oke? Dari pinjaman aja segitu, untuk bunganya aja besar kan mereka ngasihnya, iya kan? Ya memang sih yang namanya pinjaman online itu kita cukup cukup foto selfie, kita cukup pakai KTP, terus kita selfie, udah kan kita geleng, mangap, cengar-cengir gitu, ACC biasanya langsung ditransfer ke rekening kita, itu pun kalau ACC ya. Beda halnya kalau kita ngutang ke saudara kita ya teman-teman ya. Kita udah mohon-mohon, udah minjem-minjem, nggak mungkin kan dipinjemin sama saudara kita. Bahkan saudara kita tuh biasanya kalau kita mintain tolong emang kayak gitu, tapi misalkan kita udah kejerat hutang kayak gini, kemungkinan mereka cuma nyalainnya gini, kalau cuma butuh uang segitu ngapain kemarin nggak pinjem aku. Nah kan, kalau udah kejadian biasanya mereka kayak gitu, ya nggak? Nah, dari pengalaman itu aku berpikir gini ya, waktu kemarin aku mau minjam aja kamu nggak ngasih, giliran aku udah masuk ke pinjaman online kayak gini kamu nyalain aku juga gitu kan. Emang kalau aku pinjam ke kamu itu aku nggak ngebaliin, kan nggak mungkin ya teman-teman. Yang namanya kita pinjam ke saudara kan pasti gimana pun caranya kan pasti kita kembalikan.
iya kan? Tapi kalau udah terlanjur kayak gini, kita udah terlanjur masuk ke lubang pinjaman online, mau gimana lagi? Dan solusinya cuma satu, kita harus merelakan diri kita untuk masuk ke daftar blacklist supaya kita bisa keluar dari hutang ini. Di sini kita gini ya, maksudnya. Memang kita masih punya hutang di sini ya. Nah, kita keluar dari pinjaman online dengan cara, emang kalau dibilang cara kotor emang kotor ya, karena emang seharusnya nggak kita lakukan, karena seharusnya yang namanya hutang itu emang harus dibayar. Tapi kalau emang keadaan kita tidak memungkinkan untuk kita membayar ya, untuk makan sehari-hari aja mungkin kita susah, nggak mungkin kan kita mau meneruskan untuk membayarnya kan. Dan solusinya ya cuma satu, gagal bayar itu udah. Pokoknya kalau kita udah gagal bayar, kita itu harus kuatin mental kita, ya kan? Mental kita emang benar-benar harus kuat. Karena apa? Yang jelas kita itu akan malu, akan dipermalukan oleh si aplikasi itu. Sebab mereka nggak mau rugi karena mereka sudah merasa mereka memberikan uang ke kita. Mereka nggak mau rugi kan ya. Jadi mereka berusaha untuk menagih. Walaupun dengan cara bagaimanapun juga mereka harus mendapatkan uang mereka kembali. Entah mereka cuma menyuruh untuk membayar pokoknya saja karena mereka merasa mereka sudah memberi uang ke kita. Jadi mereka nggak mau rugi kan. Dengan cara kemungkinan besar ya, mereka dengan cara seperti ini. Kalau mereka dengan cara menyebar data kita, menghubungi kontak darurat kita, dengan begitu kan kemungkinan si kontak darurat itu yang udah dihubungin dengan tujuan dia mau menyampaikan ke kita ya, menyampaikan ke kita untuk membayar hutang kita ke aplikasi tersebut. Itulah cara salah satu cara mereka untuk membuat mental kita down. Nah, itulah sanksi atau hukuman yang mereka berikan ke kita. Jadi caranya dengan mereka itu menelpon kontak darurat kita, mempermalukan kita. Dengan begitu kan mereka pikir kalau kita itu akan membayar ya. Karena mereka merasa mereka sudah mengeluarkan uang perusahaan mereka dan mereka berharap kita mengembalikan uang mereka. Jadi pada intinya, buat teman-teman yang lagi gagal bayar atau lagi mau gagal bayar, udah, kalian jangan mau masuk ke lubang aplikasi pinjaman online lagi ya. Kalau emang kalian nggak mampu buat ngebayar, nggak ada dana lagi buat ngebayar, daripada kalian habis-habisan, kalian bela-belain kalian jual apapun yang kalian punya tapi hutang itu tetap nggak lunas. Jadi buat teman-teman yang lagi galbay, udah stop ya, kita stop bayar pinjaman tersebut. Dengan resiko kita akan selalu dapat teror, entah itu telepon, entah itu WA, entah itu SMS, entah itu dari keluarga kita ya, entah itu DC-nya yang datang ke rumah kita. Jadi kalau emang kita udah niat buat gagal bayar, kalau ada DC yang datang ke rumah kita, ya udah kita bilang aja, biar mereka datang, biar mereka tahu keadaan kita yang sebenarnya. Kalau emang nggak ada yang buat ngebayar, oke? Ya, buat teman-teman yang lagi gagal bayar ya, nggak usah takut, nggak usah panik ya. Nggak usah takut, nggak usah panik. Intinya kalian mikirin aja keluarga kalian. Nggak usah terlalu dipikirin yang hutang itu tadi. Mungkin kalau kalian nggak bayar cuma
blacklist lah, kalian kena blacklist. Kalau kalian udah kena blacklist, kalian kemungkinan nggak bisa yang namanya hutang di bank, atau bahkan kalian nggak bisa untuk yang namanya kredit barang, entah itu kredit kendaraan bermotor atau elektronik atau apa gitu ya teman-teman ya. Hikmahnya kalau kalian nggak bisa buat kredit, kalau kalian nggak bisa hutang di bank, pada dasarnya hikmahnya itu berarti kalian harus rajin-rajin menabung, supaya kalau kalian pengen beli apa-apa, kalian itu belinya secara cash. Dan kalau kita belinya secara cash, otomatis kan kita nggak akan mikirin hutang, kita nggak akan mikirin cicilan ya. Jadi pada dasarnya hikmahnya seperti itulah. Jadi pinjaman online itu ada hikmahnya, ada ya, ada akibatnya, seperti itulah. Mungkin cukup sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi penyemangat buat teman-teman yang lagi pusing, lagi galau saat ini, yang lagi gagal bayar ya. Semoga kita cepat bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan pinjaman online. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.